Dan alhamdulillah kampung gua, khususnya di RT gua, ya hampir semuanya, tapi belum semuanya sih ya, tapi udah banyak yang sadar. Awalnya sih gua duluan di sini, apa namanya, yang ikut Laskar Sabilillah. Lama kelamaan ya ngobrol pelan-pelan, ya alhamdulillah. Semalam kalian lihat sendiri di video kemarin ya, di video sebelumnya itu biasanya ramai nongkrong di situ ya, pada ngomongin habaib. Ya tugasnya sekarang kita sih cuma nyadarin yang pertama keluarga, saudara, terus tetangga, terus teman-teman yang jauh. Udah gitu aja. Nyatanya gue juga bisa kok. Awalnya gue sendirian di sini, tapi alhamdulillah ini di kampung gue, di khusus RT gue bisa nyadarin orang-orang sini. Bahkan hampir semuanya ya 80% lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fenomena yang menggelikan di dunia maya sekarang ini ya. Meskipun memang dari dulu di dunia nyata itu ada orang-orang nggak jelas tapi dipercaya oleh sebagian masyarakat. Sekarang ini muncul orang-orang yang tidak jelas tapi dibangga-banggakan dan langsung dipercaya. Dalam hal yang saya maksudkan adalah kalau bernarasi mengajak untuk tidak mempercayai habaib sebagai keturunan Rasulullah, pasti dipuji-puji dan disupport, dipercaya, bahkan kadang langsung dipanggil Gus. Bahkan ada yang juga disebut Ustadz, Kiai. Padahal dari apa yang semua yang disampaikan itu tidak masuk kriteria sebagai Kiai, sebagai Ustadz. Tapi giliran sehebat bagaimanapun orangnya dan sudah dikenal di masyarakat, bahkan sekelas ulama besar seperti Rois Am, Gus Baha, dan juga kiai-kiai pondok pesantren besar yang mengajak agar ikut para ulama terdahulu untuk meyakini dan tidak mempermasalahkan nasabah baik, kok sepertinya mereka sudah sulit untuk percaya. Langsung tanpa mikir dianggap bahwa ulama-ulama itu bukan peneliti, salah dan taklit buta, serta diimajinkan gak ada apa-apanya dibanding tokoh panutannya. Ya walaupun itu semua cuma bagi mereka yang sudah termakan omongan dari orang seperti itu tadi, dan sudah terpengaruh framing-framing jahat dari para pembatal nasab agar tidak percaya bahwa habaib keturunan Rasulullah. Sehingga orang-orang, sebagian orang-orang kita ini, sebagian netizen ya, itu ikutan gak waras. Kalau bagi yang waras dan apalagi berilmu, tentu akan lebih mempercayai perkataan-perkataannya para ulama, perkataan orang-orang soleh, daripada yang bukan ulama, apalagi modelannya yang tidak mencerminkan sebagai orang yang layak untuk dipercaya. Dan ditambah lagi sangat tampak bagaimana keilmuannya yang tentu jauh di bawah para ulama, bahkan tidak ngerti apa-apa soal agama. Ditambah lagi tidak mengindikasikan sebagai orang yang soleh. Ya meskipun benar semua orang, semua manusia termasuk ulama selain para nabi itu berkemungkinan akan berbuat salah. Tapi dalam urusan kita menerima informasi, kita itu harus lihat-lihat dulu perilaku orangnya. Nah, kalau misalnya sebagian mereka itu beranggapan ulama saja bisa salah, ya apalagi orang-orang seperti itu. Dan betul memang kita itu harus mau menerima kebenaran dari siapapun, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, undur ila magila wala tandur liman qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi kalau orangnya fasik, kita tidak boleh langsung percaya. Kita tidak boleh langsung mempercayai apa yang dibawanya, informasi yang dibawanya maksudnya. Kita tidak boleh langsung lantas menerima informasi tersebut.
Orang itu tadi kan dalam banyak kontennya sering dan mungkin sudah menjadi spesialis menceritakan tingkah laku aneh-aneh, tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib. Yang menurutnya para Habib ini dengan cerita-cerita tingkah laku buruk tersebut tidak pantas dikatakan keturunan Nabi. Ya walaupun cerita-ceritanya yang disampaikan di videonya itu tidak menunjukkan bukti-bukti yang konkret, tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Hanya beberapa dalam videonya itu ditampilkan warga yang bercerita, ada beberapa warga yang bercerita yang pernah menyaksikan dan mengalami perilaku buruk atau perlakuan buruk oleh oknum Habib. Tapi saya lihat di komentar-komentar di konten-kontennya itu, hampir semua sepakat dengan cerita-cerita yang dibawa oleh orang itu, bahwa para Habib bukanlah keturunan Nabi dengan dikemas cerita perilaku buruk beberapa oknum Habib. Jadi maksud saya, banyak dari pendukung pembatal nasab ini itu awalnya karena termotivasi dengan melihat tingkah laku dan ucapan buruk dari beberapa oknum Habib. Padahal mestinya kita itu sudah tahu kalau selain para nabi itu pasti atau bisa berbuat dosa dan kesalahan. Dalam agama kita sendiri, dalam agama Islam itu gak ada jaminan seluruh keturunan Rasulullah itu pasti alim dan baik semuanya. Itu gak ada jaminan seperti itu. Jadi kalau mempermasalahkan nasab Habib karena tingkah laku buruk beberapa oknum Habib, sudah barang tentu pemikiran semacam itu adalah salah total, karena gak ada korelasinya antara perilaku dengan nasab. Inilah yang kemudian netizen itu tidak paham, dikiranya keturunan Nabi Muhammad itu semuanya pasti berakhlak seperti Nabi Muhammad, dikiranya harus soleh semua, padahal tidak seperti itu. Oke, sudah, kalau berpatokan memutuskan nasab atau menyambungkan nasab seseorang itu berpatokan pada perilaku, sekarang coba pikir, kalau mempermasalahkan nasab Habib gara-gara perilaku tidak baik oknum Habib, berarti seharusnya para Habib yang baik mestinya tidak ikut dibatalkan. Tapi kenapa yang dibatalkan itu kok semuanya langsung pada moyangnya para Habib, yaitu Sayyid Ubaidillah, langsung diputus ke bawahnya semuanya itu, langsung diambil ke Sayyid Ubaidillah. Padahal keturunan Sayyid Ubaidillah itu ya ada yang alim, ada yang terkenal wali, ada yang banyak yang soleh, banyak yang alim. Apa kayak gini pemikiran waras? Ya mikir lagi lah. Jadi mengenai informasi saya mau menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ini surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Tafsirannya, kalau saya simpulkan, maksudnya adalah kita itu diperintah untuk berhati-hati dalam menerima informasi atau cerita dari orang yang fasik. Jangan langsung percaya, tapi teliti dan periksa, cross check dulu informasi yang disampaikannya. Benar apa salah, benar salahnya itu dicek terlebih dahulu. Khawatirnya kalau kita langsung percaya, langsung membenarkan berita yang dibawa oleh orang fasik itu, maka kita bisa sembarangan menuduh suatu kaum atau kelompok akibat kesalahan kita sendiri yang mempercayai informasi dari orang yang fasik. Saya bukan mau menilai orang itu tidak layak dipercaya karena dari penampilannya ya, tapi sekali lagi, kalau yang waras itu pasti bisa menilai kualitas orang seperti itu. Bisa dilihat juga dari konten-kontennya masih mengaitkan perilaku dengan nasab. Bukan berarti juga saya merasa lebih baik dari orang itu.
Jadi maksud saya, kita itu ikut saja para ulama yang sudah jelas, yang terpercaya, yang mana mereka mengakui bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Masa kita mau ikut kelompok pembatal nasab itu yang sudah jelas, mereka itu tidak jelas. Iya, mereka itu sudah jelas kalau tidak jelas. Intinya pesan dari konten ini, sesuai ayat itu tadi, jangan mudah percaya sama orang yang gak jelas, orang fasik. Pede merasa bisa menyadarkan orang lain, banyak orang, sementara dirinya gak sadar kalau dirinya gak sadar. Dan dirinya gak sadar kalau dirinya orang fasik. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.